Halo, kembali lagi dalam vlog diskusi. Pada perkuliahan kali ini atau pembelajaran pada kali ini, saya akan membahas tentang kebenaran melalui artikel yang berjudul Kebenaran dalam Perspektif Filsafat serta aktualisasinya dalam menyaring berita yang disadur dari Jurnal Filsafat Indonesia volume keempat nomor 1 tahun 2021. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang kami terima pada kesempatan ini. Bimbinglah kami utus Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyerap dan mencerna pembelajaran yang kami terima demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, fokus pada pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama, apa itu kebenaran? Lalu yang kedua, bagaimana cara kita memahami kebenaran itu sendiri? Dan yang terakhir, ada bagaimana kita membahasakan atau mengartikan kebenaran itu seperti apa. Langsung pada pembahasan yang pertama mengenai kebenaran. Kebenaran secara umum dianggap sebagai tujuan hidup manusia, dan bentuk dari kebenaran itu tergantung dari perspektif atau pandangan yang kita pakai dalam mencapai sebuah kebenaran itu. Nah, kadang ukuran kebenaran yang dipakai itu dianggap secara umum sebagai sumber pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dalam mengetahui sebuah objek tertentu atau keadaan atau sesuatu yang sesungguhnya. Jadi kebenaran adalah pertama tujuan hidup manusia, yang kedua kebenaran itu tergantung pada pandangan yang dipakai, sehingga ukuran kebenarannya adalah sumber pengetahuan yang dimiliki manusia dalam mengetahui sesuatu atau keadaan tertentu. Nah, pada jurnal yang ada itu dibahas dalam perspektif filsafat. Dalam perspektif filsafat, kebenaran itu memiliki siklus, yakni siklus kritisisme. Yang pertama ada tesis, yaitu konsep kebenaran yang diajukan. Lalu yang kedua ada antitesis atau rumusan yang mengkritisi tesis tadi. Dan yang ketiga ada sintesis, konsep baru yang lebih valid, yang lebih benar. Lalu hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti yang akan saya tunjukkan di sebelah sana, di sebelah kiri saya. Jadi yang pertama itu ada tesis, sebuah konsep yang diajukan lalu akan diuji atau dibandingkan, diversuskan dengan antitesis, rumusan yang mengkritisi, sehingga akan muncul sebuah sintesis atau konsep kebenaran yang baru. Nah, dari siklus ini itu tidak akan berakhir dan terus berlanjut hingga menemukan kebenaran yang lebih benar daripada sebelumnya. Lalu pembahasan yang kedua mengenai cara memahami kebenaran. Yang pertama itu dengan menguji kebenaran yang ada melalui teori-teori kebenaran yang diusulkan oleh para ahli. Yang pertama ada teori korespondensi, yaitu fakta yang objektif. Sesuatu akan dianggap benar apabila terdapat fakta yang sesuai dan menyatakan apa yang ada. Sehingga fokusnya itu intinya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Sebuah pernyataan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan untuk diteliti dan mencapai kebenaran hakiki. Ini kayaknya hampir mirip ya sama siklus kritisisme, yakni harus diyakini, diragukan kebenarannya. Lalu yang kedua ada teori koherensi, yakni mengenai fakta yang logis. Kalau korespondensi tadi kan fakta yang objektif.
Nah, sekarang teori koherensi adalah fakta yang logis atau disebut juga sebagai teori konsistensi. Jadi, sebuah pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya sudah terbukti benar. Syaratnya ini adanya konsistensi atau tadi tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Jadi konsisten terhadap suatu pernyataan yang baru dengan pernyataan yang sudah terbukti benar atau sesuai dengan aksioma yang ada. Aksioma itu artinya pernyataan yang sudah benar tanpa adanya bukti. Yang ketiga dikaitkan dengan teori pragmatis. Teori pragmatis ini dasar kebenarannya terletak pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Jadi kriteria yang berlaku dalam kebenaran menurut teori pragmatis ini adalah bagaimana sebuah pernyataan itu dapat memuaskan atau dapat berlaku sebagai dasar kebenaran dan pada akhirnya itu akan beragam hasilnya. Karena beragam sudut pandangnya kan sesuai, mana yang memuaskan bagi saya, mana yang memuaskan bagimu. Nah itu. Hingga ujungnya akan rentan terjebak dalam relativisme. Yang keempat ada teori performa. Yakni suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan sebuah realitas. Yakni mengkaitkan kebenaran yang dihubungkan dengan suatu tindakan. Nah, dalam hal ini bisa terjadi jebakan pada sebuah iming-iming atau tidak benar adanya, karena seolah-olah sebuah pernyataan yang ada bakal tercipta realitas seperti yang dinyatakan, padahal apa yang dinyatakan belum tentu dengan sendirinya menjadi realitas yang diinginkan. Lalu yang kelima ada teori konsensus, yakni dianggap benar sejauh pernyataan yang ada mendapat dukungan atau kesepakatan bersama sebagai konsensus bersama dalam masyarakat ilmiah atau para ahli terhadap kebenaran pernyataan tersebut. Nah, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan. Yang terakhir ada teori agama. Jadi agama ini oleh orang beriman dianggap sebagai penentu kebenaran yang mutlak. Sehingga sesuatu yang benar, dianggap benar, itu terjadi jika sesuai dengan ajaran agama atau sesuai dengan wahyu yang diterima oleh orang beriman tersebut, yang diyakini oleh orang beriman tersebut. Nah, selain mengkaitkan dengan teori-teori yang ada, kita dapat memahami kebenaran itu dengan cara 3C. Yang pertama menyeleksi, yang kedua berdiskusi, dan yang ketiga menguji verifikasi setiap data atau pernyataan yang kita terima atau yang ada itu kita seleksi dulu, diskusikan, dan kita verifikasikan. Lalu pembahasan yang terakhir, bagaimana membahasakan kebenaran itu sendiri. Nah, menurut jurnal yang saya baca, adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan yang biner, yang dua pandangan, hitam putih, benar salah, setuju tidak setuju. Karena ada kemungkinan bahwa kebenaran yang ada dalam sebuah pernyataan itu bersifat gradatif. Maksudnya gradatif itu ya kebenarannya beragam sesuai dengan teori-teori yang kita kaitkan seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, maka semakin tinggi validitas kebenaran di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, jika sebuah pernyataan itu tidak sesuai dengan teori kebenaran yang ada atau hanya sedikit, maka perlu diragukan kebenarannya. Begitu pembahasan pada review kebenaran kali ini. Nah, dalam jurnal yang disediakan nanti saya berikan di kolom deskripsi itu sudah merupakan jurnal internasional
atau jurnal nasional ya. Jadi strukturnya itu sudah benar kalau menurut saya, karena abstraknya itu ada dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga ada kata kunci dalam abstrak itu yang dapat membuat kita membaca lebih cepat. Maksudnya di jurnal itu tuh apakah sesuai dengan kunci-kunci yang dibahas itu. Jika tidak ada maka tidak sesuai. Dan pembahasan yang ada sudah benar ya, dengan pembahasan yang terstruktur. Karena kan kebenaran dalam perspektif filsafat, jadi sudah dikasih tahu kebenaran dalam perspektif filsafat itu bagaimana, tadi sudah saya jelaskan. Terus serta aktualisasinya dalam menyaring berita. Nah, aktualisasinya ini tadi sudah saya jelaskan juga dengan cara mengkaitkan pada teori kebenaran yang ada, dan sehingga kesimpulannya adalah bagaimana cara kita memandang kebenaran itu sendiri. Kalau dalam berita ya kita melihat apakah berita itu banyak diulas, terus kalau sudah banyak diulas itu apakah sama intinya, begitu berarti berita itu sudah benar. Begitu dari saya untuk pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pendampingan-Mu dalam belajar ini. Kiranya apa yang kami dapat ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama-Mu dan untuk mengabdikan diri kepada sesama dalam mencapai kebenaran yang lebih valid. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di vlog diskusi selanjutnya. See you.